Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ingin membahas teror dan terorisme di United States of America yang biasa disebut USA. Saya Ivan Maulana dan ada kelompok saya Dimas Bayu, Marcelina Migu, dan Muhammad Puguh. Aksi terorisme 911 pada 9 September 2001 menjadikan isu terorisme sebagai isu sensitif di Amerika Serikat. Tepat pada hari itu telah terjadi kasus serangan terorisme yang menggemparkan dunia. Peristiwa 911 adalah serangkaian 4 serangan bunuh diri yang telah diatur terhadap beberapa target di New York City dan Washington DC. Pada 9 September 2001, tepatnya pada pagi hari itu, 19 orang pembajak dari kelompok militan Islam yaitu kelompok Al-Qaeda pembajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat tersebut ke menara kembar World Trade Center di New York City dan mengakibatkan kedua menara runtuh dalam kurun waktu kurang lebih dari 2 jam. Pembajak juga menabrakkan pesawat lain ke Pentagon di Arlington, Virginia ketika penumpang berusaha mengambil alih pesawat keempat yaitu United Airlines penerbangan nomor 93. Pesawat ini jatuh di lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania dan gagal mencapai target. Seharusnya pesawat ini ditunjukkan untuk menabrakkan menara Washington DC. Menurut laporan tim investigasi dalam kasus serangan teroris aksi 911 di menara kembar World Trade Center di New York City, atau kita sebut aksi 911, telah memakan korban hampir kurang lebih sekitar 3.000 jiwa tewas dalam serangan ini. Dugaan langsung jatuh kepada kelompok militan Islam Al-Qaeda dan pada 2004 pemimpin kelompok Osama bin Laden yang awalnya menolak tertib mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Al-Qaeda dan Osama bin Laden juga mengatakan dukungan Amerika Serikat terhadap Israel. Keberadaan tentara Amerika Serikat di Arab Saudi. Banyak dari negara-negara lain yang ikut memperkuat undang-undang anti-terorisme di negara mereka dan memperluas kekuatan penegak hukum pada pelaku aksi teroris agar aparat pelaku aksi teror ini pun jerak karena hukuman dengan setempat. Pada Mei 2011, setelah diburu beberapa tahun oleh Amerika Serikat, Presiden Barack Obama mengumumkan bahwa Osama bin Laden ditemukan tewas karena ditembak mati oleh marinir Amerika Serikat. Walaupun belum ada bukti yang dipublikasikan yang menyatakan kematian Osama bin Laden tersebut dengan signifikan. Kehancuran ini mengakibatkan serius terhadap ekonomi Lower Manhattan, pembersihan lahan, dan sia-sia runtuhnya menara kembar World Trade Center di New York City selesai dibersihkan pada Mei 2002. National September 11 Memorial
dan museum dijadwalkan dibuka pada 11 September 2011. Di dekat Tugu Peringatan ini terdapat One World Trade Center tertinggi 1776 kaki atau 541 meter yang diperkirakan selesai tahun 2013. Pentagon diperbaiki dalam kurun 1 tahun dan Pentagon Memorial dibuka di sebuah gedung ini pada tahun 2008. Pembebasan tanah untuk Flag 93 National Memorial dilakukan pada tahun 2009 November. Dan Tugu Peringatan ini dibuka secara resmi pada 10 September 2011. Memang sejarah kasus serangan teroris 9/11 di Menara Kembar World Trade Center New York City menjadi yang terkelam dari kasus serangan teroris di Amerika Serikat. Tetapi bukan hanya kasus 9/11 saja, tetapi ada sederet kasus aksi terorisme yang menyerang Amerika Serikat. Memang sejarah kasus serangan terorisme 9/11 di Menara World Trade Center di New York City menjadi yang terkelam dari kasus serangan terorisme di Amerika Serikat. Tetapi bukan hanya kasus 9/11 saja, tetapi ada sederet kasus aksi terorisme yang menyerang Amerika Serikat. Serangan di Amerika Serikat lainnya. Yang pertama, pada tahun 1993, 26 Februari, sebuah bom meledak di lantai 2 sebuah garasi mobil pada tempat parkir di Visa Hotel di bawah gedung World Trade Center di New York City. Pada kejadian tersebut telah memakan korban jiwa, yaitu 6 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang yang dirawat karena cedera. Yang kedua, tepatnya pada tanggal 19 April 1995 telah terjadi serangan terorisme dengan meledaknya sebuah bom di sebuah gedung federal di kota Oklahoma dan menewaskan 168 korban jiwa dan melakukan hampir 700 orang. Pada kasus ini telah ditemukan pelaku bernama Timothy McVeigh dan ia dihukum atas tuduhan pembunuhan dan pengoboman di gedung federal pada tahun 1997 dan Timothy McVeigh dieksekusi mati pada tahun 2001. Yang ketiga, 27 Juli 1996 pagi hari itu telah terjadi di mana sebuah bom meledak di sebuah Federal Olympic Park di Atlanta pada serangan konser selama Olimpik musim panas. Yang keempat, setelah 13 tahun berlalu, tepatnya pada tanggal 15 April 2013 telah terjadi ledakan sebuah bom di dekat garasi finish Boston Marathon. Pada kejadian tersebut telah menewaskan 3 orang korban jiwa yang melukai sedikitnya 264 orang. Yang kelima, pada 16 Juli 2015 Muhammad Abdullah menembaki pusat rekrutmen militer dan fasilitas cadangan angkatan laut di Chattanooga, Tennessee dan menewaskan hampir marinir AS dan seorang angkatan laut. Serangan di Amerika lainnya. Yang keenam, pada 12 Juni 2016, Omar Mateen, seorang pria kelahiran Amerika Serikat yang berjanji setia kepada ISIS, dan ia melakukan aksi pembunuhan
dan ia berhasil membunuh 49 orang dan orang-orang yang berada di tempat itu lainnya mengalami luka-luka. Dalam penembakan di sebuah klub malam di Orlando, ini adalah penembakan massal paling mematikan kedua dalam sejarah Amerika Serikat baru-baru ini dan serangan teror terburuk di Amerika Serikat setelah kejadian kasus serangan terorisme 9/11 di New York City dan Washington DC. Serangan di Amerika lainnya yang ketujuh, tepatnya pada baru-baru ini 3 Agustus 2019, 22 orang tewas di El Paso, Texas setelah penembakan massal di sebuah toko Walmart dalam kasus yang dilakukan oleh terorisme domestik. Pada kejadian ini, kasus terorisme di Amerika Serikat memang tidak semua dilakukan oleh kelompok militan Islam. Tetapi jika kita lihat kejadian pada serangan-serangan yang dilakukan oleh pelaku terorisme, yang paling dahsyat ialah kasus terorisme yang dilakukan kelompok militan Islam. Kelompok militan Islam dalam jihad tidak ada garis merah, tetapi para pembom bunuh diri Palestina berbeda secara signifikan dari para pembajak bunuh diri 9/11. Sementara deskripsi berikut telah bergeser. Sebagian besar adalah bunuh diri pembom Hamas dan jihad Islam berusia 17 sampai 22 tahun, belum menikah, tidak berpendidikan, penganggur. Kelompok militan Islam, pemuda yang belum terbentuk, mereka telah diberitahui oleh perekrut mereka bahwa mereka hadapi prospek yang suram tetapi dapat melakukan sesuatu yang signifikan dengan kehidupan mereka, yaitu dengan menjadi seorang syahid. Mereka akan memasuki aula para martir, membawa gengsi dan imbalan uang keluarga mereka. Kelompok militan Islam sebaliknya, pembajak bunuh diri pada 9/11 lebih tua antara umur 28 sampai 33 tahun dan jumlah 19 pembajak berpendidikan baik dan berasal dari keluarga kelas menengah Saudi dan Mesir yang nyaman. Ini adalah orang dewasa yang sepenuhnya terbentuk, yang telah menundukkan individualitas mereka ke kepemimpinan karismatik Bin Laden yang destruktif. Kelompok militan Islam sementara banyak yang tertarik pada jalan terorisme fundamentalis agama adalah miskin dan tidak berpendidikan. Untuk beberapa teroris ini ada kesamaan sugestif dengan dinamika generasi teroris sosial revolusioner. Osama bin Laden sendiri adalah contoh paling mencolok dari dinamika generasi ini. Dia adalah yang ke-17 dari 25 putra seorang raja multimilioner Saudi terkemuka, yang kerajaan keuangannya dan kekayaan datang dari hubungan khusus dengan keluarga kerajaan Saudi. Kelompok militan Islam, sementara banyak yang tertarik pada jalan terorisme fundamentalis agama adalah miskin dan tidak berpendidikan. Untuk beberapa teroris ini ada kesamaan sugestif dengan dinamika generasi teroris sosial revolusioner. Osama bin Laden sendiri adalah contoh paling mencolok dari dinamika generasi ini. Dia adalah yang ke-17 dari 25 putra seorang raja multimilioner Saudi terkemuka, yang kerajaan keuangannya dan kekayaan datang dari hubungan khusus dengan keluarga kerajaan Saudi. Ketika dia mencerca korupsi keluarga kerajaan Saudi dan kurangnya kesetiaan mereka pada Islam dalam mengizinkan militer Amerika untuk mendirikan sebuah pangkalan di tanah suci Saudi, ia menyerang di sumber kekayaan keluarganya. Tidak hanya menyebabkannya dikeluarkan dari Saudi, tetapi juga sangat merusak keluarganya yang juga berbalik menentangnya. Kebijakan global war on terror Amerika Serikat.
G. W. Bush. Pada 14 September 2001, Authorization for Use of Military Force atau yang bisa disebut AUMV resmi menjadi bagian dari hukum Amerika Serikat yang sah. Dalam AUMV ini, Presiden Amerika Serikat dapat secara legal menggunakan segala hal yang dibutuhkan untuk melawan bangsa, organisasi, maupun sekelompok orang yang dicurigai merencanakan, mengotorisasi, melakukan dan mendanai serangan terorisme 11 September 2001. Selain itu, AUMV juga dilegalkan untuk mencegah serangan terorisme dalam bentuk apapun ke Amerika Serikat. Presiden Bush mempunyai banyak strategi yang pertama kali dijabarkan secara terbuka pada September 2002. George Washington Bush. Kebijakannya adalah dalam invasi Irak, Bush mempergunakan kamp Guantanamo untuk mempenjarakan para teroris dan tersangka. Lalu ada Barack Obama. Presiden Barack Obama melakukan hal yang berbeda untuk mengurangi ancaman teror terhadap negaranya. Obama malah menyuarakan untuk tidak bersikap rasis. Obama selalu berusaha melalui pidatonya untuk menyuarakan penolakan terhadap Islamophobia, bahwa tidak semua muslim merupakan teroris. Sementara itu, Donald Trump dalam kebijakannya sebagai Presiden Amerika Serikat yang terpilih untuk saat ini menjabat sampai saat ini, kebijakannya cukup mencengangkan, yaitu Trump melakukan suatu larangan masuk ke dalam Amerika Serikat begitu juga negara muslim, yaitu Irak, Iran, Sudan, Suriah, Libya, Somalia, dan Yaman, karena dianggap sebagai negara bagi teroris itu berlindung. Nah, di era ini Trump menyampaikan beberapa faktor. Faktor pertama ada insekuritas, melatar belakangi kebijakan ban muslim. Lalu kebijakan tersebut dianggap sebagai kebijakan preventif untuk menjaga stabilitas keamanan negara Amerika Serikat. Di samping kebijakan dari 3 presiden Amerika sebelumnya, ada kebijakan masing-masing presiden itu mempunyai biaya masing-masing yang sangat besar untuk dana yang digunakan antisipasi teror. Faktor kegagalan WOT atau War of Terror. Pertama, adanya penilaian yang berlebih mengenai jumlah anggota dan kapabilitas dari satu kelompok teroris. Akibatnya usaha yang dikerahkan pun terlalu masif, sehingga membuat Amerika Serikat tidak hanya berusaha mengeliminasi kelompok teroris tertentu sebagai sumber terorisme 911, tetapi terobsesi untuk menghancurkan seluruh kelompok terorisme di dunia. Namun dengan ini Amerika dapat dinyatakan tidak berhasil dalam menumpas permasalahan utama, justru membuat sumber permasalahan baru yang seharusnya tidak diperlukan. Faktor kedua adalah terdapat beberapa aspek
yang dapat dikatakan sebagai kesalahan strategi. Alih-alih hanya sekedar meredam terorisme, Amerika justru menggunakan strategi berbasis politik, strategi menggunakan kekuasaan militer. Yang ketiga, aspek kesalahan strategi ini berkontribusi satu sama lain, membuat usaha Amerika Serikat meredam terorisme menjadi kontraproduktif. Dampak kegagalan penanganan. Dampaknya adalah tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa intervensi ini memiliki dampak yang besar selain membunuh ribuan anggota teroris. Hal ini juga tak membuat warga Amerika Serikat merasa lebih aman seperti sebelum terjadi peristiwa 9/11. Dapat dikatakan bahwa usaha penyerangan untuk melawan teroris yang telah dilakukan tidak terlalu berdampak pada angka menurunnya terorisme di Amerika Serikat. Pada kenyataannya, intervensi yang dilakukan membuat warga negara Amerika Serikat merasa lebih tidak aman dari sebelumnya. Amerika Serikat yang seharusnya mengurangi faktor mendasar penyebab terorisme malah menjadi penyebab kebangkitan terorisme. Sebaliknya, lebih banyak orang Amerika yang meninggal akibat serangan teror, dan ada lebih banyak serangan yang diinisiasi kaum Islamis dalam tanah air Amerika sendiri. Kritik lain dalam konsep Global War Terror atau GWOT dari Bush ini, tujuannya utamanya yang seolah telah berubah mata angin seiring dengan obsesinya di dalam perang Irak. Setelah keberhasilannya untuk menyerang Taliban dari Afghanistan dipuji sebagian besar langkah brilian yang tidak mungkin diambil oleh semua presiden Amerika Serikat, Bush justru melakukan invasi ke Irak yang sudah sangat jelas dari keefektifan. Tujuan awal pembentukan GWOT justru berfokus kepada masalah Weapon Mass Destruction (WMD). Perang Irak dianggap sebagai kesalahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang terbesar. Pada peran ini, Amerika Serikat kehabisan dana hingga 5 juta US miliar dan menewaskan banyak dari tentara-tentara mereka. Sementara itu, dampak lain, pengetatan kamp penjara Guantanamo yang dikhususkan untuk para tersangka teroris pun dianggap sebagai sebuah katalis untuk meradikalisasi puluhan juta umat Muslim, dan hal ini telah membuat Amerika Serikat kehilangan kepercayaan di Timur Tengah. Dan Presiden Bush lah yang bertanggung jawab atas Amerika yang dianggap mengalami deglobalisasi. Sementara itu, cara paling efektif untuk melawan terorisme dalam jangka panjangnya adalah seperti berikut. Yang pertama, menghambat jalan teroris untuk bergabung dengan grup. Hal ini dilakukan demi mencegah masuknya orang-orang baru ke dalam grup-grup teroris. Lalu ada menghasilkan pertikaian dalam kelompok. Ketika sudah masuk ke dalam kelompok, usahakan dari dalam internal tersebut membuat sebuah masalah sehingga kelompok tersebut bertikai dan terpecah. Hal ini dapat mengurangi isi dari kelompok tersebut. Memfasilitasi keluar dari kelompok sudah jelas. Ketika orang curhat, biarkan keluar, lalu kurangi dukungan dari kelompok. Jangan berikan suplai apapun kepada kelompok agar kelompok tersebut tidak dapat berkembang, baik jaringannya maupun ke atasnya. Thank you. Sekian penjelasan singkat dari kami tentang terorisme. Integrasi secara luas dan dalam.